Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Kak Eva dalam IMPA pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang Kak Eva mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 349 Semua yang Tercipta. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu hingga kami boleh ibadah IMPA pada saat ini. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 19, ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelumnya kita persiapkan dulu dari Ibrani 1 ayat 1 sampai ke 4. Kalau sudah dipersiapkan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti arti dari firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang berbunyi, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, mari kita baca bersama tulisan ini. Patuh. Ya, patuh adalah sikap penurut, taat, atau perintah. Bagi adik-adik yang belum patuh atau taat pada orang tua, ayo kita belajar patuh dan taat. Seperti Tuhan Yesus yang juga patuh dan taat pada Bapanya di surga. Patuhi dan lakukan. Mari kita lihat kembali pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Adik-adik, kitab Ibrani merupakan salah satu kitab di Perjanjian Baru, dan kitab Ibrani ini ditulis secara umum. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulisnya. Namun diperkirakan penulisnya itu ialah Barnabas dan Lukas pada tahun 25 Masehi. Surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Kitab Ibrani pasal 1 merupakan gambaran di mana Tuhan Yesus patuh melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Adik-adik, Tuhan Yesus hadir untuk menolong manusia supaya lebih mengenal Allah. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membawa kasih bagi semua orang sebagai bentuk sikap patuh. Dan Tuhan Yesus akan selalu ada di sepanjang kehidupan manusia. Adik-adik, pada masa lalu Allah memakai para nabi sebagai penyambung lidah Allah. Namun sekarang Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang lebih tinggi dari nabi dan malaikat. Dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu terhubung dengan Allah Bapa, sehingga Tuhan Yesus patuh untuk menjalankan perintah dari Allah Bapa sebagai juru selamat bagi manusia dan mendatangkan damai sejahtera. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat yang sangat baik, yang selalu menuntun kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki sikap kepatuhan dan selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Sekarang Kak Eva mau tanya, siapa yang selalu patuh terhadap orang tua? Nah, bagus sekali adik-adik. Jika adik-adik mematuhi perintah orang tua, itu tanda yang mencerminkan bahwa adik-adik juga patuh terhadap Tuhan Yesus. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik patuh terhadap Tuhan dengan rajin berdoa dan rajin juga membaca Alkitab, serta mengikuti ibadah impas tiap hari Minggu. Dan jangan lupa untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Patuh terhadap perintah orang tua dengan rajin belajar di rumah, walaupun
saat ini masih dalam situasi wabah virus corona, tapi adik-adik tetap patuh untuk mengerjakan tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru. Dan tetap memakai seragam sekolah juga ya adik-adik. Dan ingat untuk patuh terhadap jam belajar di rumah. Adik-adik juga harus patuh terhadap protokol kesehatan agar adik-adik sehat selalu. Dengan selalu menggunakan masker saat adik-adik berada di luar dan rajin mencuci tangan serta jaga jarak. Dan ingat untuk tetap di rumah saja ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi anak Tuhan yang patuh dan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Aktivitas hari ini, adik-adik tuliskan sikap patuh selama 1 minggu ke depan. Jangan lupa untuk ditandatangani oleh mama papa ya. Dan tolong kirimkan kembali aktivitasnya ke grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mau mengajarkan untuk kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang patuh terhadap orang tua, terlebih patuh terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami boleh diajarkan supaya kami menjadi anak yang patuh. Patuh terhadap Tuhan, patuh terhadap orang tua, dan patuh terhadap sesama. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati adik-adik lain kami yang saat ini masih melakukan aktivitasnya di rumah, belajar, ataupun aktivitas lainnya. Tuhan memberkati juga orang tua, kakak, adik, oma, opa. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati pemerintahan kami dalam menangani wabah virus corona, biarlah virus ini boleh dapat diatasi dan dapat hilang Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk pelayanan-Mu saja. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, orang tua, serta kakak layan, dan kakak-kakak multimedia yang sudah membantu dalam ibadah IMPA saat ini. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu di ibadah IMPA minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa, terus memberkati. Dadah!